Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Oktober. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan renungan kita di kitab Pengkhotbah. Dan tidak terasa sebentar lagi kita telah menyelesaikan kitab Pengkhotbah ya. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat 8, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul Pedoman Hikmat. Pedoman Hikmat. Saya akan bacakan untuk kita terlebih dahulu Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat 8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-harinya yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau merenungkan sedikit sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi kekuatan kami. Berkati hamba-Mu ini supaya hamba-Mu sungguh Engkau berikan hikmat dari Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi permenungan kita dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 4 ini saya ambil maksud saya kitab Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini saya ambil pada ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Siapa yang selalu memperhatikan angin, kemana nih arah angin ini akan pergi, sampai itu pun dia tidak akan menabur. Sebaliknya, siapa yang selalu melihat awan, dia tidak akan pernah menuai. Bapak Ibu, pagi ini saya rindu untuk memberikan sebuah kesaksian yang saya alami dalam kehidupan saya. Waktu itu kira-kira awal pandemi, masih di awal pandemi. Dan pada saat itu kita GKI Gatot Subroto melakukan semacam pembinaan teologi jemaat begitu di Zoom setiap hari Sabtu itu. Lalu pada saat itu setelah selesai lalu kita mau mendoakan satu dengan yang lain, dan saya bertanya apa yang mau didoakan. Ada dua dokter yang ada pada saat itu mengatakan bahwa doakan supaya para medik pada saat ini bergulat karena persoalan waktu itu adalah masker yang tidak ada di pasaran, dan kalau toh ada harganya sangat tinggi. Pada saat itu karena saya adalah koordinator dari Derap Kemanusiaan dan Perdamaian di Klasis Purwokerto, saya diberikan tugas atau mandat dari PPMK Klasis Purwokerto untuk memikirkan hal-hal kemanusiaan apa yang bisa dilakukan. Maka saya berinisiatif untuk mulai menanyakan para medis yang ada di Klasis Purwokerto. Beberapa GKI saya coba tanya, GKI dalam Klasis Purwokerto saya tanya punya nomor telepon dokter atau perawat yang ada di jemaat, lalu saya mendapatkannya dan saya tanyakan bagaimana keadaan dan apa yang dibutuhkan. Pada saat itu memang kelangkaan masker sangat menjadi sebuah prioritas untuk bagaimana mencari masker itu. Lalu saya nekat, Bapak Ibu. Saya nekat dengan mendata rumah sakit mana membutuhkan masker berapa. Padahal saat itu saya tidak tahu harus cari masker di mana. Karena bukan cuma sekedar punya uang apa nggak punya uang waktu itu. Kalau seandainya punya uang pun barangnya belum tentu ada. Yang jual masker itu belum tentu ada. Tapi saya nekat, udahlah. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya
supaya saya bisa menjadi saluran berkat. Klasis Purwokerto kita semua menjadi saluran berkat untuk mengadakan masker bagi rumah sakit. Saya nekat untuk mendaftar. Berapa. Dan ternyata memang kebutuhannya cukup banyak. Saya bingung. Lalu saya tanya salah satu dosen saya yang ada di Jakarta yang juga seorang pendeta GKI. Saya tanya, kira-kira di Jakarta kalau cari masker di mana? Loh, kenapa? Aku butuh masker untuk apa? Untuk rumah sakit di Purwokerto. Oh yaudah, sini aku bantu. Waduh, saya seperti mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya merasakan mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya. Ya udah, saya bantu. Kamu butuh berapa? Sekian. Oke, kami bantu seadanya ya. Ya oke, baiklah. Nah Bapak Ibu, mulailah kemudian gereja dari dosen saya ini mencari bantuan masker. Dan rumah sakit di Purwokerto yang sudah saya hubungi ini mulai tanya sama saya, gimana Pak Hadon, jadi nggak kirim masker dan segala macam. Berkali-kali begitu. Ada beberapa yang nanya sama saya, ya sabar ya, sedang diproses dan lain sebagainya. Nah lalu kemudian dosen saya ini mengabari saya, Don, sorry Don. Kenapa Kak? Ternyata kita kalah tender. Masker pada saat itu ditender Bapak Ibu. Untuk mendapatkan masker orang rebutan. Dan gereja dosen saya yang memang pada saat itu sedang berjuang untuk mendapatkan itu dan membagi-bagikan juga kepada banyak orang, kalah tender. Artinya gereja yang tadinya mau membantu rumah sakit di Klasis Purwokerto itu gagal untuk memberikan kebutuhan masker tepat pada waktunya. Tapi dosen saya mengatakan, tenang, kami akan terus berusaha. Ya, saya percaya pasti akan indah pada waktunya lah, gitu kira-kira ya. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya sudah bertanya kepada beberapa rumah sakit, dan rumah sakit pada saat itu sangat membutuhkan, mereka baru pada tanya, gimana. Saya bingung jawabnya. Saya cuma bisa bilang, pasti nanti akan kami kirimkan. Kami lagi berjuang untuk mendapatkannya. Saya bingung sekali. Saya berpikir bahwa salah juga ya ini ya. Nekat untuk berbuat baik begitu ya. Nekat untuk kemudian bisa untuk melakukan sesuatu begitu. Padahal yang nggak diperhitungkan juga. Saya pikir bisa gol, ternyata nggak gol gitu kan ya. Itu saya mikir gimana nih Tuhan. Tapi saya yakin bahwa pasti Tuhan kasih jalan keluar. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dari kebingungan saya itu tiba-tiba di suatu sore tidak terlalu jauh dari dosen saya mengabari bahwa gerejanya gagal untuk mendapatkan masker dan sedang berjuang untuk mendapatkan masker itu. Tiba-tiba kakak tingkat saya yang sudah lama sekali kami tidak ber-WA, kira-kira kami tidak ber-WA itu hampir sudah 10 tahunan mungkin, lama sekali nggak kirim kabar dan apa, lama sekali. Tiba-tiba mem-WA saya dengan sebuah kalimat begini, Don, kamu tahu nggak rumah sakit di Jawa Tengah yang membutuhkan masker itu mana dan kebutuhannya berapa? Bayangkan Bapak Ibu, saya lagi pusing dengan data kebutuhan yang ada dan ternyata ini masih dipending, padahal kebutuhan pada saat itu cukup banyak. Tiba-tiba pertanyaannya itu pertanyaan di WA yang nggak pernah bertegur sapa itu, nanyakan rumah sakit mana dan kebutuhannya berapa. Saya nggak usah lama-lama menjawab itu. Saya langsung bilang, sebentar, saya kirimkan datanya. Langsung saya kirimkan saat itu juga. Dan ternyata dia
mempunyai seorang kenalan yang pada saat itu merayakan ulang tahunnya dengan cara unik. Minta kado dari banyak orang untuk dikadoin masker, dan maskernya akan dia bagikan ke rumah sakit di Jawa Tengah. Tercover kebutuhan itu, terpenuhi kebutuhan itu, tapi kebutuhan yang dipenuhi memang masih sangat jauh sedikit. Tapi itu sudah sangat menjawab pergumulan doa kami. Pergumulan teman-teman yang ada di rumah sakit di daerah Klasis Purwokerto. Kami segera bisa mengirimkan, bahkan langsung dikirimkan dari Jakarta langsung ke rumah sakit itu, dan rumah sakit itu bersyukur karena bisa tertolong dengan masker yang ada. Dan ketika masker dari kakak tingkat saya ini selesai, dosen saya pun juga mengabarkan bahwa ternyata masker yang dia coba untuk dapatkan juga sudah dikirimkan. Dan akhirnya kami bisa mengirimkan semuanya, dan pergumulan itu pun juga terjawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, memang kita berpikir ya, gimana caranya bisa menjadi berkat ya? Gimana caranya kita bisa berbuat baik? Dan ketika kita berbuat baik, mungkin banyak sekali yang harus kita perhitungkan luar biasa. Bisa apa enggak, cukup apa enggak, saya punyanya cuma segini, pas apa tidak. Kalau seandainya bantuan yang saya berikan ini berguna buat orang lain apa tidak. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran kita untuk mempertimbangkan kita mau melakukan sesuatu atau tidak. Kita mau berbuat sesuatu atau tidak. Nah Bapak Ibu, ayat 4 ini menarik untuk kita lihat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kalau kita menabur benih, kita perhatikan angin. Waduh, ini anginnya lagi kencang. Nanti kalau saya tabur begini, anginnya meniup ke arah sini. Kira-kira benihnya nanti tidak akan jatuh di tanah yang baik. Oke, saya sekarang akan pindah ke sebelah sini dan saya akan menabur ke sini supaya angin akan membawa ke tanah yang baik. Ketika kita mau siap menabur, ternyata angin berubah lagi dan kita bingung lagi mau menabur di sebelah mana lagi. Dan begitu kita pertimbangkan itu terus-menerus, kita tidak akan jadi menabur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita banyak sekali mempertimbangkan itu baik, bukan berarti saya tidak setuju kalau kita mempertimbangkan sesuatu baik. Tetapi kebanyakan pertimbangan itu malah membuat kita tidak melakukan apa-apa. Mempertimbangkan banyak hal sehingga akhirnya seperti apa yang dikatakan ayat keempat, senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Bahkan ketika semuanya berlalu, ketika persoalan pergumulan itu berlalu, kita baru memutuskan, oke, kita akan melakukan ini. Sudah ketinggalan kereta. Dan apa dampaknya ketika kita kemudian tidak menabur? Hal berikutnya, siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Hujan gak ya? Kalau hujan kira-kira aku akan dapat tuaiannya apa enggak ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita berbuat baik gak usah pikirin apa yang akan kita dapatkan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah ucapan syukur kita. Tetapi alam semesta yang Tuhan berikan ini juga mempunyai sebuah hukum yang memang begitulah keadaannya, hukum tabur tuai. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berdampak untuk kebaikan semuanya. Dan juga pada akhirnya nanti juga akan berdampak untuk kebaikan kita juga. Entah bagaimana caranya, pasti akan berdampak. Kita tidak punya motivasi
supaya mendapatkan berkat atas kebaikan yang kita terima. Tetapi Tuhan pun tidak membiarkan kita. Tuhan pun juga kemudian tidak los-losan begitu saja kepada setiap kebaikan yang kita tabur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di masa pandemi ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menabur kebaikan. Tapi kalau kita melakukan banyak sekali pertimbangan untuk melakukan kebaikan, kita tidak akan pernah menaburnya. Mari perhatikan dengan cermat, berhikmat, dan bertindaklah dengan segera menabur kebaikan, dan pada saatnya nanti kita juga akan menuai kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak terlalu khawatir ketika kami akan melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan jalan, Tuhan pasti akan memberikan cara, sehingga pada akhirnya kami nanti juga akan dijadikan saluran berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon, kiranya Engkau menjadikan kami orang-orang yang mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, karena Engkau pasti memampukan kami. Kami juga tahu bahwa pada saatnya ketika kami menabur kebaikan, Tuhan juga akan melihat kami dan Tuhan memberkati kami, dan pada saatnya nanti kami juga akan menuai kebaikan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya pada hari ini, sepanjang hari, Engkau memperlihatkan dan memampukan kami untuk menyebar kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sepanjang kehidupan kami, terutama ketika kami masih terus berhadapan dengan pandemi ini. Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai setiap langkah kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian doa pagi kita pada hari ini, dan kita masih ketemu minggu depan dalam seri Kitab Pengkhotbah. Kita masih ada beberapa pasal sebelum kita mengakhiri seri Kitab Pengkhotbah ini. Baik, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jerlang bening.
ada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu.